Di kantor kepala desa Yagila, sekretaris mencurigai nominal anggaran yang tidak biasa. Pak, saya perhatikan anggaran pembangunan jalan desa tahun ini tuh besar sekali, hampir 2 miliar. Tapi kok jalan yang di desa masih banyak yang rusak, malah makin banyak lubangnya, Pak. Aji, kamu ini masih polos ya. Namanya proyek itu ada biaya-biaya lain. Biaya lain gimana, Pak? Bukannya sudah dianggarkan semua di RAB? Oke, aku cerita sama kamu aja ya, jangan sampai bocor. Aku markup harga materialnya 10 kali lipat, Ci. Markup 10 kali lipat. Kamu tahu sendiri istriku, Bu Vina, dia itu maunya serba mewah. Perhiasan, tas mewah. Kalau nggak aku turutin, dia pasti ngomel terus, Ji. Jadi terpaksa aku melakukan semua ini. Pak, saya ngerti soal itu. Tapi korupsi itu bukan cuma menyebabkan jalan desa berlubang, itu juga bisa mengancam nyawa banyak orang. Dan juga mengancam Bapak sendiri kalau ketahuan KPK. Ah, kamu kalau mikir malah jadi kemana-mana. Ingat, Ji, selama nggak ketahuan, aku akan tetap aman. Baiklah, semoga Bapak nggak nyesel nantinya. Nak, kamu yang rajin ya sekolahnya. Kamu satu-satunya harapan ibu di rumah ini. Semoga kamu kalau udah besar nanti bisa jadi orang sukses ya. Ayo, ibu antar kamu ke sekolah. Di jalan desa, dari arah berlawanan, melaju sebuah truk besar dengan muatan penuh. Karena menghindari jalan berlubang, kecelakaan tragis pun tak bisa terhindarkan. Nak, kenapa secepat ini kamu pergi? Ibu udah kerja keras buat sekolahin kamu, biar kelak kamu bisa jadi orang sukses. Tapi kenapa kamu malah ninggalin ibu secepat ini? Tuhan, kenapa kau ambil satu-satunya hal yang berharga dalam hidupku? Dia satu-satunya yang aku punya di dunia ini. Ini bukan salahmu Tuhan, ini salah mereka. Pejabat-pejabat serakah yang makan uang rakyat. Jalan itu rusak karena duitnya dikorupsi. Anakku mati karena keserakahan mereka. Atas nama anakku yang meninggal, aku tidak rela, Tuhan. Aku tidak rela koruptor itu hidup tenang di dunia maupun hidup di akhirat. Sial, kenapa harus malam ini bannya bocor? Mana listriknya padam pula, gelap banget. Loh, kok ada gubuk tambal ban di sini? Perasaan kemarin nggak ada deh. Ah, mungkin baru buka. Yang penting bannya bisa ditambal di situ. Ya, nggak ada orangnya. Sial betul nasibku malam ini. Sepertinya ada seseorang yang memperhatikanku dari samping gubuk. Ternyata cuma perasaanku aja. Astaga! Kakek dari mana munculnya? Ban motormu bocor. Iya, Kek. Bisa tolong tambal? Duduk saja di situ. Tunggu.
Saya ambilkan minum dulu ya. Kamu kelihatan haus dan capek sekali. Wah, makasih kek. Kebetulan tenggorokan lagi kering banget. Air 7 sumur ini akan mengeluarkan semua yang haram dari tubuhmu. Kau akan tahu sendiri nanti akibatnya. Sudah selesai, pulang sana. Makasih banyak kek. Kayak ada yang aneh dengan kakek itu. Orangnya ketus tapi kok tiba-tiba baik kasih minuman. Sudahlah. Yang penting motor saya bisa jalan lagi. Tadi ibu-ibu arisan pasti kaget lihat perhiasanku sebanyak ini. Mereka pasti iri setengah mati. Untung aku punya suami seperti Mas Alvin. Meski bodoh, tapi dia berhasil main aman. Korupsi sana-sini, nggak ketahuan sama sekali. Sekarang aku yang nikmatin semuanya. Itu dia sudah pulang. Aku sudah siapin makanan untuk Mas Alvin. Makan dulu, Pak. Papa pasti capek. Ini Mama udah masak makanan spesial buat Papa. Wah, kelihatan enak banget ini. Dimakan ya, Pak. Mama ambilin minum dulu buat Papa di dapur. Tolong! Tolong aku! Astaga, Pak. Ada apa? Kenapa secepat ini kamu tinggalkan aku, Pak? Tenang aja, aku masih punya semua hartanya. Perhiasan, rumah, aku bisa cari suami baru kapan aja. Yang penting, hartanya sudah jadi milikku. Bu Vina, saya harus sampaikan bahwa hasil investigasi kami menunjukkan Pak Alvin terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran jalan desa. Berdasarkan undang-undang, seluruh aset yang diperoleh dari hasil korupsi, termasuk rumah, kendaraan, dan perhiasan, akan disita negara. Apa maksud Bapak? Itu semua milik saya. Saya nggak tahu apa-apa soal korupsi. Maaf Bu, hukum berlaku adil untuk semua pihak. Ini sudah menjadi keputusan resmi. Tidak, itu semua hakku. Jangan ambil semuanya. Ini emasku yang paling berharga. Jangan ada yang berani ambil dariku. Mas Alvin, lihat, aku masih kaya. Aku masih punya semuanya.